peta materi. Dalam mempelajari aturan pencacahan, kita juga mempelajari materi yang berkaitan dengan peluang. Dalam mempelajari peluang, ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu frekuensi harapan suatu kejadian dan peluang kejadian majemuk. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk, di mana yang pertama, peluang dua kejadian saling lepas, yang kedua, peluang dua kejadian saling bebas, dan yang ketiga, peluang kejadian bersyarat. Kejadian majemuk, beberapa kejadian dapat dikombinasikan untuk menghasilkan suatu kejadian baru. Kejadian baru ini disebut kejadian majemuk. Dua notasi yang biasa digunakan untuk mengkombinasikan beberapa kejadian adalah notasi intersection atau irisan dan union atau gabungan. Misal terdapat beberapa kejadian, maka yang pertama, A intersection B adalah kejadian A dan B. Misalkan dua dadu dilempar bersama-sama sekali. Misal kejadian A adalah kejadian munculnya mata dadu 1 pada dadu pertama, dan kejadian B adalah munculnya mata dadu 3 pada dadu kedua. Maka A intersection B adalah kejadian munculnya mata dadu 1 pada dadu pertama dan mata dadu 3 pada dadu kedua. Yang kedua, A union B adalah kejadian A atau kejadian B atau kedua-duanya. Misalnya, sebuah koin dan sebuah dadu dilempar secara bersamaan satu kali. Misal kejadian A adalah kejadian munculnya angka pada koin, dan kejadian B adalah kejadian munculnya mata dadu 5 pada dadu. Maka, A union B menyatakan munculnya angka pada koin atau mata dadu pada dadu atau keduanya. Halo siswa sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat belajar dan salam sehat. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan pembahasan tugas 3 dengan materi yaitu tentang peluang. Nah, di materi peluang itu yang sudah kalian selesaikan ada 4 bagian, jadi kita akan bahas satu persatu. Dan di nomor 1, dua buah dadu dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang kejadian munculnya jumlah mata dadu 9 atau 11 adalah. Jadi kita yang menjadi acuan utamanya adalah dalam satu dadu itu jumlah mata dadunya ada dari 1 sampai dengan 6. Nah, jadi dua mata dadu dengan jumlah 9, maka kita peroleh misalkan ada 6 dengan 3, 4 dengan 5, 3 dengan 6, atau 5 dengan 4. Nah, untuk mata dadu dengan jumlah 11, itu ada dua kemungkinan, adalah 5 dengan 6 atau 6 dengan 5. Nah, jadi peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 11 itu adalah 6/36. Sehingga kita sederhanakan menjadi 1/6. Nah, itu untuk pembahasan di tugas nomor 1. Nah, sekarang kita perhatikan di tugas nomor 2. Sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu break sebanyak 26 kali. Frekuensi harapan yang terambil kartu as atau kartu king. Nah, jadi di sini sebelum kita menentukan berapa besar frekuensi harapan yang terambil, kita ingatkan kembali bahwa dalam sebuah kartu breaks itu jumlah keseluruhan kartunya adalah 52. Di mana kartu as itu ada 4 dan juga kartu king adalah 4. Nah, sehingga kita bisa membuatkan perbandingan adalah 4/52 ditambahkan dengan 4/52. Nah, konsep ini muncul dalam bentuk operasi pecahan. Nah, di mana kalau kita menjumlahkan sebuah operasi pecahan berarti penyebutnya harus sama. Nah, kemudian kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa kita jumlah. Nah, kebetulan di sini penyebutnya sudah sama per 52, sehingga pembilangnya 4 tambah 4 adalah 8. Jadi kita peroleh perbandingan 8/52. Nah, karena di sini ada percobaan sebanyak 26 kali, maka frekuensi harapannya berarti 8/52 kita kalikan dengan 26, maka kita peroleh adalah 4. Nah, itu untuk pembahasan soal di nomor 2. Untuk nomor 3, dalam kotak 1 terdapat 3 bola merah dan 4 bola putih.
Sedangkan dalam kotak 2 terdapat 5 bola merah dan 2 bola kuning. Dari setiap kotak diambil secara acak. Peluang terambilnya bola putih dari kotak 1 dan bola kuning dari kotak 2 adalah. Nah, kita perhatikan pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, bola putih kotak pertama dengan jumlah keseluruhannya adalah 7. Kita akan mengambil 4 bola putih, berarti peluangnya adalah 4 berbanding 7. Nah, kemudian bola kuning dari kotak kedua itu juga berjumlah 7 dan kita akan mengambil 2 bola. Berarti peluangnya adalah 2/7. Nah, jadi peluang terambilnya bola putih dari kotak 1 dan bola kuning dari kotak 2 itu adalah 4/7. Kita kali 2/7. Dalam perkalian pecahan yang kita kalikan adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 kali 2 sama dengan 8, 7 kali 7 sama dengan 49. Nah, itu untuk pembahasan di nomor 3. Untuk nomor 4, sebuah kantong berisi 6 kelereng hitam dan 4 kelereng biru. Dari dalam kantong diambil sebuah kelereng 2 kali berturut-turut dengan pengembalian. Peluang terambilnya kelereng biru pada pengambilan pertama dan pada pengambilan kedua adalah. Nah, dari masalah ini bisa kita tuliskan bahwa kelereng hitam itu berjumlah 6 dan kelereng biru berjumlah 4. Jadi keseluruhannya adalah berjumlah 10. Nah, pengambilan pertama itu adalah 4 dari 10. 4/10 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2/5. Nah, kemudian pengambilan kedua, karena dengan pengembalian maka jumlah keseluruhannya tetap 10. Kemudian yang diambil 4, berarti 4/10 kita sederhanakan juga menjadi bentuknya adalah 2/5. Jadi peluang terambilnya kelereng biru pada pengambilan pertama dan pada pengambilan kedua itu adalah 2/5. Kita kalikan 2/5, maka kita peroleh adalah 4/25. Nah, demikian pembahasannya untuk kali ini tentang materi peluang. Semoga menambah wawasan peserta didik untuk dapat memahami pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat belajar dan salam sehat.